Mas Riko percaya nggak kalau nyawa itu ada? Nyawanya siapa mereka? Contoh gini lah, Iya, kita bahas Islam dulu lah. iya. Utiukan ruku, Oke. iya kan? Utiukan ruku. Penting nih dibahas nih. Yang ditiup apa? Berarti kan dirinya sendiri. Mm-mm. Berarti yang ada di dalamnya sampean sama di dalam itu sama satu. Sama. Yang di luar juga sama. Lalu nyawanya yang mana? Wong itu juga ya aku sendiri atau dia sendiri. Ya nggak ada hasilnya. Kalau kita nyawa dalam anggapan diri individual yang terpisah, yang namanya Hendra atau Riko, ya nggak ada. Mas, apa yang dimaksud dengan mengalami ketuhanan, Mas? Gini, biasanya ketika kita ngomongin Tuhan itu kita menganggap Tuhan itu sebagai objek. Oke. Padahal Tuhan adalah maha subjek. Maha subjek ya. Rumi kalau nggak salah pernah bilang, kita mencari Tuhan atau berusaha melihat Tuhan dengan matanya. Dengan matanya, iya benar. Iya kan, kalau nggak salah beliau pernah ngomong. Itu di Quran ada juga. Ya kan, jelas kan, Uh-uh. kita berusaha mencari Tuhan dan berusaha melihat Tuhan dengan matanya. Berarti yang melihat siapa? Oke, Mas Riko. Kembali lagi tadi soal apa tuh namanya? Karena kan yang disampaikan Mas Riko lagi-lagi kan agak berhubungan erat ya dengan Stoa, dengan Zen. Itu kan muaranya kayaknya sama gitu ya. Kita tahu bahwa ini nggak tahu ya inti dari Zen tuh kalau aku melihat sih bagaimana kemudian orang itu jangankan dia memikirkan orang lain gitu, maksudnya mengerja orang lain dan lain sebagainya gitu. Zen itu kan ngajari supaya kita berkonsentrasi pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Maksudnya seperti yang sering diajarkan oleh Mas Riko bolak-balik, kita ngamati pikiran, ngamati emosi kita gitu ya, menguasai diri sendiri sepenuhnya, bukan dikuasai oleh emosi, oleh pikiran negatif dengan mudah gitu. Ini kalau praktik kesehariannya Mas Riko yang diajarkan ke teman-teman supaya benar-benar bisa ngawasi diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri. Kita kan akhirnya nggak ada konflik karena nggak suka sama orang ini, kan itu sangat-sangat terminimalisir ya nggak kira-kira. Nah itu gimana praktik keseharian yang selalu diingatkan terus oleh Mas Riko ke teman-teman apa? Kita nggak ngingetin sih ya. Natural sih biasanya. Mereka pembawa pesan. Dan mereka ketika kalian dalam keseharian tiba-tiba terpicu, kecuali kalian viral dari pagi terus kalian stabil ya kalian nggak akan terpicu, aman-aman aja. Tapi kalau masih on off, masih naik turun ya terpicu ya, kalian perlu sadar kalau mereka membawa pesan dari semesta ini loh, kalian masih ada penyaman. Oke, terkait dengan viral itu kan macam-macam ya, jenisnya kan macam-macam. Ada yang merasakan tubuh, ada yang viral eyes, ada yang viral kinestetik gitu. Setiap orang kan mesin tubuhnya kan beda-beda gitu. Nah, bagaimana kemudian Mas Riko mampu untuk kemudian mentransformasikan viral yang tepat untuk mesin tubuh yang berbeda-beda itu? Ya kita coba satu-satu. Pasti ada salah satu yang Cocoknya yang mana? cocok. Tapi ketika itu pelan-pelan, lama-lama, ketika kita sudah praktek agak lama, biasanya ketika kita viral eyes, yang lain juga ikutan. Tubuh dan pendengaran juga ikut terbuka total. Maka intinya gini, bedanya menyadari tubuh dengan viral tubuh adalah ketika kita viral tubuh, kesadaran adalah ruang dari tubuh. Kita tidak di dalam tubuh. Itu bedanya viral tubuh dengan menyadari tubuh. Jadi ketika kalian menghuni tubuh kalian, lama-lama batasnya itu agak-agak samar, kemudian mulai merembes keluar. Kemudian kalian sadar bahwa kalian tidak ada di dalam tubuh ternyata di dalam tubuh tidak ada apapun. Itu poin penting sih. Karena kebanyakan orang terjebak di dalam tubuhnya.
Ini prakteknya lebih gampang daripada teorinya. Iya, prakteknya lebih gampang. Prakteknya lebih gampang ya. Baik di online maupun offline ada prakteknya ya. Sama ya. Cuman kalau offline tuh bisa ketemu langsung aja ya. Bisa ngopi bareng lah ibaratnya gitu ya. Tanggal berapa Mas Joko? 20 enggak 13 April Oh, offline. yang di Bali gitu ya. Silakan Udah yang teman-teman. Udah banyak yang daftar. Ya. Konsep mengosongkan diri Mas Riko kan ada tuh ajaran konsep untuk mengosongkan diri. Masih banyak teman-teman yang bingung ini gimana sih? Yang mau dikosongkan tuh yang apa katanya, terus tujuan mengosongkan diri itu gimana gitu. Gimana Mas Riko? Sekarang tak tanya, yang dikosongkan apanya? Nah, kalau kita sendiri sebenarnya adalah kekosongan itu sendiri gitu. Terus yang dikosongkan apa? Contoh gini lah. Ada papan tulis, terus ada coretannya. Saat ada coretan, papan tulis itu kosong nggak asli? Aslinya kosong? Tetep kan? Ya berarti apanya yang dikosongkan? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kecilnya orang adalah berusaha mengosongkan pikiran. Pikiran nggak bisa kosong. Karena pikiran adalah keramaian atau suara itu sendiri. Mungkin Mas Riko, dia itu kan kadang ya namanya orang kan ya, pertanyaan-pertanyaan itu kan munculnya berasal dari keterbatasan dia. Misal nih, soal manifestasi nih, kok nggak kewujud-kewujud katanya harus dilepasin, harus dikosongin, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satunya, mungkin ya teman-teman masih banyak yang bingung. Intinya gini, manifestasi itu kan bukan doing kan. Itu kan hukum alam yang terjadi 24 jam. Oke. Meskipun kalian nggak ngapa-ngapain, itu kan tercermin kan. Aslinya kan hukum cermin kan. Apa yang diri kalian ada di dalam, Getarkan. itu tercermin ke sekitar. Oke. Jadi kondisi hidup kalian. Jadi entah kalian afirmasi atau enggak, Ini nggak menarik. ngaruh. Ini menarik nih. Apa yang diri kalian punya, yaitu yang dicerminkan. Cermin semesta itu tadi ya. Jadi diri kita itu apa tuh namanya bergetar di frekuensi apa ya itu yang akan Iya, balik itu yang lagi. tercermin. Kalau kalian bergetarnya di frekuensi yang lebih dominan setia, tercerminnya Itu sedih. hukum alam Mas Riko. Itu hukum alam. Kalau dirimu selama 24 jam misalnya lebih dominan kekhawatiran, ketakutan, ya bisa jadi. Ya udah tamat. Ya kan gitu, itu kan otomatis kan. Terus Kan nggak doing apapun. sekarang gini, misal kondisinya orang itu Mas, bener-bener pada fase titik terbawah, bojo gak duwe, ya kan, penggawean gak duwe, Apa sih, Rek? terus kemudian Menangani. enggak, gimana menggetarkan perasaan bahagia di level senyata-nyatanya memang bener-bener susah, menderita, mau cari makan aja susah, itu gimana caranya? Energi itu kan yang penting kan densitas kan. Jadi kita tidak bisa berusaha menggetarkan. Oke? Oke. Jadi energi itu nggak bisa lenyap, dia hanya bisa berubah. Berubahnya gimana? Ketika disadari. Jadi ketika kalian menyadari frekuensi kalian, itu pelan-pelan ganti sendiri. Namanya transmutasi. Kalau di Do namanya alkimia. Menyadari frekuensi kita sendiri. Menyadari perasaan kalian sendiri. Gampangnya gitu. Oke. Kan kalian pasti kerasa kan, oh aku dominan sedih, ya udah disadari sedihnya. Nanti pelan-pelan ganti. Jadi kebahagiaan atau jadi damai. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, cukup disadarin aja. Ya disadari. Yang penting kan getaran kalian kan. Perasaan kalian gimana. Makanya perlu jujur ke diri sendiri. Nah kalau kalian misal afirmasi tapi dalamnya kalian masih penuh kesedihan, ya kan porak-poranda, konflik kan. Nah tapi kalau misalnya dalam kondisi state-nya seperti itu ya, terus kemudian ya nggak tahu nih pakai pikiran atau pakai kesadaran, aku nggak tahu. Oh nggak apa-apalah, ini bentar lagi akan jadi batu lompatan buat aku untuk naik level gitu. Nah saat kemudian udah ada pikiran yang kuat begitu, tiba-tiba aja dia tetap bisa bersyukur. Secara substansi sama nggak? Secara substansi pasti secara tanpa sadar
rasanya tersadari. Ketika dia ngomong pasti setelahnya itu muncul perasaan gak enak dan dibiarin. Karena dia udah ngomong gitu tadi. Iya. Iya kan? Nggak mungkin perasaannya nggak muncul. Nggak mungkin. Iya Mas ya. Pasti muncul dan dibiarin karena sebenarnya udah ngomong gitu kayak tadi. Jadi itu udah ekspresi dari kesadaran itu Iya, sendiri ekspresi dari sebenarnya ya. kesadaran itu sendiri. Sebenarnya mudah ya Mas ya. Sebenarnya gampang. Cuma ya kalian buat sendiri. Hasilnya gitu. Jualan air di pinggir lautan. Hasilnya ya jualan sendiri. Iya, udah punya air dalam laut. sendiri. Jualan air di dalam laut ya. Dalam laut. Bukan di pinggir laut ya, di dalam laut. Kalian udah di dalam laut. Oh ya. Iya. Jadi inilah teman-teman, awalnya terkesan ribet banget gitu ya, ngikutin pemikiran Mas Riko tuh susah dicerna segala macam. Akhirnya kita mulai sadar, cancuk sesimpel itu ternyata gitu ya. Oke. Percaya penuh pada semesta aja, awalnya kan banyak orang yang menolak. Waduh, gimana? Kalau kita hanya percaya aja nggak ngapa-ngapain, mau makan dari mana gitu katanya. Gimana tuh Mas? Nah intinya gini, ketika kita menyadari emosi kita, terus istilahnya kan rebahan dan nggak ngapa-ngapain kan. Ketika kita nggak ngapa-ngapain, perasaan prima itu muncul. Nah setelahnya ketika emosinya udah ganti, biasanya spontanitas muncul. Entah tiba-tiba gerak apa, entah tiba-tiba ada ide apa. Jadi nggak selamanya kita rebahan, tiba-tiba kalian dapat mobil, enggak. Ada ide-ide spontan yang muncul, tergerak dengan sendirinya, ngeflow gitu ya. Nah, intinya ya spontan uwi lah. Spontan. Wih. Dan di saat itu kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan dan lain sebagainya tiba-tiba nggak ada, hilang Nggak begitu ada. aja gitu ya. Hilang gitu aja. Tanpa berusaha menyembuhkan. Enak ya Mas hidup kayak gitu ya. Aslinya enak. Enak banget Cuma ya. ya dibikin ruwet sendiri sama orang-orang. Tidur nyenyak gitu ya. Mm-mm. Tidur nyenyak, nggak usah bingung nyewa berangkas di bank untuk naruh uang gitu kan ya. Iya, punya uang aja sih khawatir. Iya. Biasanya. Loh iya loh, yang udah punya uang aja, aduh jangan-jangan nanti emasku ada yang nyuri, jangan-jangan nanti tak taruh di rekening aja, apa tuh namanya, nilainya berkurang, inflasi gitu. Sewalah berangkas di bank segala macam, ini banknya kebakaran gimana gitu. Mikirnya kayak waduh. Padahal belum tentu kebakaran. Iya. Oke Mas, satu pertanyaan menarik dari teman-teman, tolong tanyakan ke Mas Riko. Mas Riko percaya nggak kalau nyawa itu ada? Nyawanya siapa masalahnya? Contoh gini lah, Iya, kita bahas Islam dulu lah. iya. Utiupkan ruku, Oke. iya kan? Utiupkan ruku. Penting nih dibahas nih. Yang ditiup apa? Berarti kan dirinya sendiri. Mm-mm. Berarti yang ada di dalamnya sampean sama di dalam itu sama satu. Sama. Yang di luar juga sama. Lalu nyawanya yang mana? Wong itu juga ya aku sendiri atau dia sendiri. Ya nggak ada aslinya. Kalau Oke. kita nyawa dalam anggapan diri individual yang terpisah, yang namanya Hendra atau Riko, yang nggak ada. Aslinya nggak ada yang mati. Karena dari awal nggak ada yang lahir, ya otomatis nggak ada yang mati. Yang lahir siapa? Yang lahir kan tubuh kalian kan. Sekarang tak tanya, dari awal udah hidup belum aslinya? Kalian terciptanya dari mana dulu? Dari sperma sama ovum kan? Iya. Sperma di tubuh bapak kalian itu hidup nggak? Hidup kan? Hidup. Berarti kan dari awal udah hidup. Ovum hidup. Ya kan hidup kan? Nggak ada yang dari mati hidup, enggak. Ya dari awal hidup. Dari awal semuanya adalah kehidupan. Cuma ganti form atau ganti bentuk. Dari sperma terus berkembang jadi embrio, kemudian terus sel seks berdiferensiasi, berspesialisasi membentuk jaringan organ, kemudian tubuh lengkap. Kan cuma ganti form. Kemudian saat mati juga ganti form, jadi humus. Jadi ya nggak ada yang lahir, nggak ada yang mati. Oke. Nggak ada yang lahir, nggak ada yang mati gitu ya. Nah ini mumpung ketemu sama Mas Riko. Oke.
nyawa nggak ada, nyawanya siapa? Toh semuanya dia gitu ya. Tapi Yang hasilnya nggak penting juga. nggak penting juga. Yang Oke. penting kan sadar ya kalian Iya. akhirnya, oh ternyata ini biasanya harus nggak kepikiran gitu. Oke. Nah, tapi menarik nih Mas, karena kita ini seneng discuss kan ya, seneng diskusi. Apa tuh namanya? Mas Riko, kalau tadi kan mengatakan Zen yang sebenarnya yang murni itu nggak kecampuran sama yang namanya reinkarnasi, atau kalau orang Jawa bilang itu sebagai manites gitu ya. Nah, aku termasuk orang yang masih membuka peluang atau kemungkinan bahwa itu bisa aja terjadi. Tapi gimana pun itu kita nggak tahu karena kita belum pernah mati kan. Aku secara pribadi loh ya. Tapi dari potret realitas di masyarakat nih Mas, misal anak kecil usianya baru 2 tahun gitu Mas, tiba-tiba tahu kopi gitu Mas, langsung sambil ngerokok gitu Mas, ngerokok gitu ya, terus minum kopi kayak gitu kan, saiki sopo ya kayak gitu. Nah terus tiba-tiba muncul lagi berbagai macam case ya, kemudian itu mirip banget dengan mbah-mbahnya dan lain sebagainya. Itu tuh gimana kalau Mas Riko sampai detik ini memahami fenomena-fenomena seperti itu? Kalau itu ada namanya memory bursting. Jadi ketika tubuhnya itu ganti form, kan ada memorinya kan Ganti bertahan. form ya. Energi memorinya kan bertahan. Iya. Kalau kalian ada benar-benar emosi itu kan bertahan. Heeh. Ya bisa jadi itu bursting kemudian ke keturunan kalian. Dan itu biasanya lebih dimungkinkan nurun lewat bapak ibunya saat anaknya dikandung, karena terhubung lewat plasenta, biasanya turunnya di situ. Jadi Itu sih. jadi tidak terus kemudian oke, aku turun ke raga anakmu, nggak begitu konsepnya. Yang turun ya. Intinya kalau kita masih merasa sebagai ada personal ya, konsep reinkarnasi ada. Tapi kalau kita sudah sepenuhnya sadar dan sadar bahwa kita kosong, nggak ada ya, nggak valid konsep reinkarnasi. Makanya Buddha kan juga cuma bilang bahwa kematian tuh kayak tiupan lilin, ya hilang. Seperti tiupan lilin langsung hilang gitu aja ya? Ya hilang gitu aja, Oke. nggak ada apapun. Nggak ada ngelewati rambut di belah 7 gitu ya? Apa itu beda itu? Apalagi sampai Silakan kemudian dimaknai sendiri. apalagi sampai kemudian dapat hadiah bidadari gitu ya, yang tentu udah nggak asing lagi bagi Hotman Paris dan Ariel gitu kira-kira ya. Alah ini kan di dunia udah sering ya. Hotman Paris. Aduh Mas, satu pertanyaan terakhir sebelum kita buka puasa Mas, apa yang dimaksud dengan mengalami ketuhanan Mas? Gini, biasanya ketika kita ngomongin Tuhan itu kita menganggap Tuhan itu sebagai objek. Oke. Padahal Tuhan adalah maha subjek. Maha subjek ya. Rumi kalau nggak salah pernah bilang, kita mencari Tuhan atau berusaha melihat Tuhan dengan matanya. Dengan matanya, iya bener. Iya kan, kalau nggak salah beliau Ya, pernah ngomong. itu di Quran ada juga. Ya kan, jelas kan. Heeh. Kita berusaha mencari Tuhan dan berusaha melihat Tuhan dengan matanya. Berarti yang melihat siapa? Iya. Berarti yang mencari adalah yang dicari. Akan ketemu ketika berhenti mencari. Tapi nggak ketemu berupa depan. Ketemunya ya cuma satu. Oh ternyata aku ini. Tapi juga nggak ada akunya. Itu di situ agak susah dijelaskan. Iya. Atau bahkan sangat tidak mungkin dijelaskan. Semua kata-kata pasti salah. Kalau aku bilang ini juga salah. Kalau aku bilang aku juga salah. Tapi kata yang paling tepat ya memang aku. Walaupun katanya juga, kata-kata aku juga agak-agak salah aslinya. Minimal membantu lah ya. Minimal membantu. Untuk sebuah retorika Untuk sebuah gimana retorika. orang bisa paham gitu ya. Tapi hasilnya juga salah, nggak ada kata yang tepat. Ya. Ya harus dialami sendiri. Harus dialami sendiri. Intinya yang terpenting adalah berhenti mencari.
Ya Berhenti sama mencari. kayak Rumi kan juga bahkan bilang kita mengetuk pintu itu dari dalam. Dari awal udah di dalam. Hasilnya ya dari awal udah ketemu. Cuma kalian muter sendiri karena dewi kepikiran. Iya, iya. Makanya tanpa pintu gitu ya. Kita ngetuk-ngetuk pintu. Padahal kita udah di dalam. Hmm.